Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon izin ya Pak, masih sehubungan tugas dengan pendidikan guru penggerak. Jadi kami diminta melakukan aksi nyata tentang pemanfaatan aset di sekolah ya. Mungkin Bapak bisa menceritakan aset apa saja yang dimiliki oleh SMA Cendana dan bagaimana pemanfaatannya untuk kepentingan pembelajaran dan kepentingan murid gitu Pak. Baik, terima kasih Bu Ade, terima kasih atas kepercayaannya. Kalau bicara aset di sekolah kita di SMA Cendana Pekanbaru, beberapa aset yang bisa kita sebutkan mungkin ada kelompok-kelompoknya ya. Ada berupa aset fisik maupun non fisik. Kalau fisik mungkin satu yang bisa kita lihat misalnya berupa bangunan, kemudian fasilitas-fasilitas pendukung dan lain-lain. Sedangkan non fisik misalnya masalah SDM, masalah keuangan mungkin di dalamnya seperti itu. Satu-satu coba kita urai. Misalnya masalah yang fisiknya, jelas aset itu sangat mendukung sekali untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Contohnya dengan gedung yang kokoh, kemudian di ruang belajar misalnya kita memberikan fasilitas-fasilitas yang standar lah, standar dengan kondisi ada pendingin, kemudian teknologi komputer untuk pembelajaran, misalnya LCD, itu jelas akan sangat mempengaruhi anak-anak untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Juga dukungan berupa buku ya yang dikelola oleh perpustakaan, itu jelas sangat membantu. Juga dengan referensi-referensi yang lain secara fisikal itu dan sebagainya, itu jelas berpengaruh. Kemudian secara SDM, alhamdulillah guru-guru kita sebagaimana tahu minimal itu kan S1 ya minimal, tapi alhamdulillah sudah banyak yang S2, ada yang S3, kemudian dalam berbagai kesempatan sering mengisi pelatihan. Itu kan berarti sebuah modal besar bahwa guru-guru kita memiliki satu potensi luar biasa untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan secara era digital sekarang guru-guru kita tidak gaptek dengan hal itu. Karena saya perhatikan banyak guru-guru kita yang sudah memanfaatkan berbagai macam teknologi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Kemudian berkaitan dengan keuangan, ya tentunya pengelolaan keuangan yang sangat transparan dan termaksimalkan semua itu bisa mendukung proses pembelajaran, baik dukungan dari BOSDA, yayasan dan sumber-sumber yang lain itu dikelola dengan sangat profesional, insya Allah lah dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dengan keterbatasannya, semua itu dimanfaatkan untuk kepentingan kemajuan sekolah. Jadi 3 sumber itu yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan aset sangat berkorelasi positif terhadap peningkatan kualitas belajar. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Jadi sebenarnya banyak aset seperti yang Bapak sampaikan tadi dan itu sudah dimanfaatkan secara maksimal di sekolah ya Pak untuk kepentingan pembelajaran siswa. Terima kasih Wade. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bulen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bulen ya. Jadi saya ada tugas untuk program pendidikan guru penggerak, di mana kami diminta mewawancarai beberapa sumber untuk materi pemanfaatan sumber daya oleh kita sekolah untuk kepentingan pembelajaran murid-murid kita. Nah, Bulen di sini kan adalah sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana sekaligus humas ya Bu. Oke, jadi kami mohon Bulen bisa berbagi sharing ke kami apa saja sumber daya yang bisa kita manfaatkan di sekolah kita atau di sekitar sekolah kita untuk kepentingan pembelajaran murid-murid kita. Terima kasih Bu Ade, suatu kehormatan bagi saya diberi kesempatan untuk membicarakan tentang sumber daya yang dimiliki oleh SMA Cendana Pekanbaru. Dalam hal ini tentunya dalam memenuhi tugas-tugas yang nanti akan menjadi tugas dari Bu Ade sebagai CGP dan juga mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman CGP yang lainnya ataupun yang bakal nanti menjadi CGP. Nah,
Kalau kita berbicara tentang sumber daya, tentunya bisa kita kelompokkan ke dalam dua, ada sumber daya manusia, ada sumber daya fisik. Di sini mungkin terkait dengan tugas saya sebagai wakil kurikulum bidang sarana, itu kita melihat dulu sumber daya fisik ya. Yang pertama, yang utama sekali atau yang merupakan job dari sarana ini adalah masalah keuangan. Di dalam masalah keuangan di SMA Cendana kita ada dua sumber keuangan, ada dari pemerintahan dan ada dari yayasan sendiri. Nah, dalam pengelolaan keuangan ini kita sudah mengacu kepada aplikasi semuanya, seiring juga dengan adanya perkembangan zaman seperti ini, karena pengelolaan secara aplikasi ini akan lebih mudah untuk mengontrolnya. Kalau yang dari pemerintahan yaitu BOSDA dan BOS itu sudah merupakan resmi dari pemerintahan, ada hanya aplikasi AKAS, kemudian pembelanjaannya lewat Siplah, dan itu pun kita kerjasama dengan Siplah yang ada di dalam yaitu koperasi kita. Kemudian yang pendanaan atau biaya dari yayasan kita juga sudah memakai aplikasi yang digunakan oleh yayasan. Ada aplikasi yang khusus untuk anggaran, ya, anggaran manajemen keuangan yayasan namanya. Nah, disitulah nanti kita membuat rancangan-rancangan anggaran-anggaran yang mana yang akan dibiayai oleh yayasan. Kemudian pelaporan juga melalui aplikasi tadi. Kemudian tujuannya adalah supaya pengeluaran dan perencanaan kita terkontrol secara administrasi. Selain itu kita juga sudah memiliki aplikasi yang namanya aplikasi pembayaran SPP. Nah, ini berkaitan dengan siswa dan orang tua. Nah, di dalam aplikasi IT ya, luar biasa. Kemudian mungkin sumber daya yang lain Bu yang bisa dimanfaatkan. Kemudian kalau melihat sumber daya lingkungan kita, SMA Cendana ini adalah suatu sekolah yang sangat jauh dari kemiskinan, ya. Suasana belajar sangat didukung oleh lingkungan yang ada di SMA Cendana. Kita SMA Cendana masih tergolong berada di lingkungan yang asli, kelilingnya masih dipenuhi hutan-hutan, dan tentunya juga menjadikan udara di kita ini adalah udara yang sangat segar, ya. Oksigennya masih banyak. Nah, kemudian itu yang di luar lingkungan, ya, tetapi yang di dalam sekolah sendiri kita adalah sekolah adiwiyata dan sudah sampai tingkat nasional, dan itu sampai sekarang masih kita pertahankan budaya adiwiyata tadi dengan mempertahankan atau membudayakan kepada anak-anak bahwa setiap hari Jumat minggu kedua kita melaksanakan pembiasaan atau kebersihan. Juga membiasakan kepada anak-anak bahwa lingkungan ini harus dijaga. Kalau tidak kita yang menjaganya, siapa lagi? Itu kalau dilihat klarifikasi pendidikan guru-gurunya, mungkin sudah bisa kita kategorikan 85% sudah strata 2, ya. Lalu untuk siswanya di SMA Cendana tidak melakukan selektif dalam penerimaan siswa. Ya, kita menerima semua siswa dengan berbagai tingkat inteligensi, bahkan kita juga sudah merupakan sekolah inklusif. Nah, jadi kita menghormati bahwa setiap anak itu punya hak untuk mendapat pendidikan apapun keadaannya. Nah, inilah yang diterapkan di SMA Cendana. Jadi dengan bekal ilmu yang tadi, pada guru-guru baik yang semua punya tekad yang sama, punya tujuan yang sama, bahwa di SMA Cendana ini yang terpenting itu adalah proses. Kita tidak melihat input, tapi proses yang kita utamakan supaya nanti outputnya menjadi lebih baik dari input yang tadi. Nah, itu karena keberagaman juga ada di SMA Cendana. Keberagaman dalam segi suku, baik guru-gurunya itu bermacam suku ada di SMA Cendana. Kemudian dari anak juga seperti itu, berbagai macam suku. Dan juga salah satu lagi yang dulu menjadi ikonnya SMA Cendana, bahwa Cendana itu adalah khusus untuk anak-anak chevron atau anak PHR. Nah, sekarang ini tidak lagi. SMA Cendana sudah terbuka untuk umum dengan berbagai latar belakang
pekerjaan orang tua kita tidak memandang seperti itu, tapi setelah mereka berada di SMA Cendana itu adalah masing-masing. Dan mungkin untuk tahun ini insya Allah ini ada agama baru, bukan agama baru ya, siswa yang memiliki aliran kepercayaan juga sudah mendaftar. Masya Allah. Kita, dan itu memang diakomodir dalam dinas pendidikan. Mudah-mudahan menjadi bagian dari kita nantinya. Keberagaman kita. Oke, jadi keberagaman tentunya menjadi aset juga buat kita nanti kan ya Bu ya. Terima kasih Bu waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Ibu. Mudah-mudahan dengan aset-aset yang kita miliki ini kita bisa memajukan lagi pendidikan anak-anak kita ya Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Ade. Mohon izin waktunya Bu Desi ya. Jadi saya ada tugas dari kegiatan guru penggerak untuk melakukan aksi nyata tentang kepemimpinan dalam pengelolaan sumber daya. Jadi kan Bu Desi sudah lama ya mengajar di sini. Ngajar apa ya Bu Desi ya? Saya ngajar sosio dan budaya Melayu Bu. Oke, mungkin bisa nanti sharing ya Bu informasinya. Apa saja sih sumber daya yang ada di SMA Cendana yang bisa kita manfaatkan untuk membantu proses pembelajaran siswa-siswa kita supaya bisa berkualitas. Baiklah Bu Ade, saya coba menjelaskan dari aset manusia dulu. Yang pertama, bahwa SMA Cendana sebagian besar tenaga pendidiknya sudah S2, kepala sekolah juga sudah S3, dan hampir lebih dari 50% guru kita sudah bersertifikat pendidik yang bisa mendukung kualitas pendidikan di sekolah kita. Ya, kualifikasinya rata-rata sudah S2 ya. Sudah S2. Kemudian yang kedua yang sangat menunjang kualitas pendidikan di sini juga aset sarana. Sarana di SMA Cendana memiliki ruang kelas sekitar 24 ruang yang mana sistem belajar kita di sini itu multi kelas. Juga kita memiliki labor CBT 3, kemudian labor fisika, kimia, seni dan seni budaya. Dan kita juga punya labor juga GOR untuk olahraga. Ini juga sangat mendukung kenyamanan siswa-siswa kita belajar di sekolah ini. Baik, Ade, yang ketiga itu aset finansial. Finansial sangat mendukung atau sangat penting bagi keberhasilan sebuah sekolah. Yang kita memiliki 3 sumber dana atau 3 aset dari segi finansial. Yang pertama itu kita mendapat sumber dana dari yayasan yang mendukung kegiatan sekolah. Dan yang kedua ada BOS. Dan yang ketiga ada BOSDA. Dan masing-masing sumber itu dia memiliki alokasi yang jelas. Oke, itu aja penjelasan saya dari saya Bu Ade, lebih dan kurang saya mohon maaf. Oke, terima kasih Bu Desi untuk penjelasannya, untuk waktunya. Mudah-mudahan nanti sekolah kita bisa lebih baik lagi dengan pemanfaatan aset ini untuk kepentingan siswa kita ya. Terima kasih sekali lagi Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Saya mau minta izin waktunya sebentar ya Bapak. Bapak di sini orang tua siswa SMA Cendana ada berapa ya Pak anaknya di sini? Kebetulan anak saya semuanya di Cendana Bu, mulai anak yang pertama sampai anak yang terakhir sekarang di kelas 10, yang nomor 3 kelas 11 itu. Jadi saya minta izin waktunya Bapak. Menurut Bapak, apa saja sih sumber daya yang ada di SMA Cendana ini atau aset-aset yang ada di SMA Cendana ini yang dapat dimanfaatkan, yang sudah dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran anak selama ini yang Bapak amati? Iya, jadi barangkali itu yang menjadi salah satu alasan kenapa kami menyekolahkan anak-anak kami di sini ya. Kalau kita bicara sekolah-sekolah Cendana, ya termasuk SMA Cendana, barangkali udah terkenal lah di sini sekolah yang paling lengkap di provinsi ini, yang lokasinya berada di tempat yang sangat aman dan nyaman, jadi orang tua merasa tenang menyekolahkan anak sini, jauh dari bisingan, dan fasilitasnya lengkap ya. Kita kebetulan sering datang ke sekolah, mulai laboratorium komputer ya. Jadi ini ya, jadi SMA Cendana mempunyai fasilitas yang lengkap seperti laboratorium komputer ya, laboratorium untuk biologi, fisika, kimia, ada semua. Dan satu yang saya sangat tertarik, jadi
anak-anak itu tidak hanya belajar di kelas. Saya masih ingat anak kami diajak di belakang sekolah situ ada memang tempat khusus untuk mengolah kompos. Dedaunan yang banyak diolah menjadi sebuah pupuk, dan ini menurut saya memang ya keren lah. Jadi langsung dipraktekkan di situ. Iya, jadi memanfaatkan lingkungan ini Pak ya. Memanfaatkan lingkungan. Iya. Dan saya juga mendengar bahwa Cendana adalah salah satu sekolah adiwiyata, bukan hanya di tingkat kota atau provinsi, akan tapi nasional. Iya, betul. Ya, itu memang kalau kita tengok begitu datang ke Cendana pantas memang untuk mendapatkan predikat itu. Itu yang membuat kami tertarik menyekolahkan anak di sini. Terus menurut Bapak nih gimana sumber daya manusia yang ada di SMA Cendana? Ya gurunya, mungkin tenaga kependidikannya, murid-muridnya, gimana menurut Bapak? Terakhir yang kami tahu dari data tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, itu kurang lebih 80% sudah strata 2 ya, S2. Nah, bahkan kalau nggak salah 2 kepala sekolah yang kemarin sama yang sekarang itu sudah doktor. Iya, S3 ya Pak ya? Ya, sudah S3, dan kami tidak menemukan yang di bawah S1. Yang saya tahu itu. Iya, Pak. Jadi menurut Bapak dengan kapasitas itu kira-kira bagaimana efeknya ke proses pembelajaran siswa? Ya, tentu Bu, apabila sesuatu digodok oleh orang yang berkompeten, tentu hasilnya akan bagus ya. Karena kita sama-sama tahu, satu lagi yang kami tengok di Cendana ini lebih mengutamakan prosesnya ya. Karena anak saya masuk di Cendana ya, anak saya bukan anak yang pintar ya, tapi nampaknya setelah dioles di sini dan alhamdulillah dapat kuliah dengan baik dan sekarang pun sudah bekerja. Ya, itu salah satu bukti memang proses ya. Tapi sayangnya anak kami sudah habis ya, sudah 4. Kalau ada lagi barangkali saya sekolah Cendana lagi nanti. Amin, amin. Benar-benar ada ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya. Mohon maaf udah merepotkan. Mudah-mudahan Cendana tetap bisa memberikan yang terbaik. Amin, amin. SMA Cendana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengidentifikasi tentang sumber daya atau aset-aset yang ada yang bisa dimanfaatkan sekolah untuk kepentingan pembelajaran murid-murid Ibu gitu. Paus di sini udah sampai 1 semester ya, 1 tahun. Nah, 1 tahun. Kira-kira Paus bisa nggak sharing apa saja sih sumber daya yang ada di sekolah kita selama ini yang sudah dimanfaatkan untuk pembelajaran? Oke. Untuk sumber daya di SMA Cendana ini, untuk sumber daya manusianya itu rata-rata guru, bahkan kebanyakan guru dan pegawai itu sudah S2. Oke. Dan juga kepala sekolahnya kebetulan juga udah S3. Jadi tentunya memiliki pengalaman yang lebih baik lah. Dan untuk murid-muridnya serta guru-gurunya itu mereka semua memiliki latar belakang yang berbeda, baik agama dan sosial budaya. Jadi di sekolah ini mengajarkan keanekaragaman dan juga toleransi. Dan untuk fasilitas sekolahnya itu di sekolah ini disediakan labor, baik laboratorium biologi, kimia, fisika, lengkap lah hitungannya. Dan juga ada ruangan informatika. Dan untuk di kelas sendiri itu tersedia AC dan juga infocus. Jadi kita tentunya belajar dengan lebih nyaman lah gitu. Kemudian selain itu apa aja lagi nih mungkin yang ada di sekitar sekolah yang bisa dimanfaatkan di lingkungan gitu untuk proses pembelajaran? Oh iya, karena proses pembelajaran itu tidak selalu di kelas, kami juga sering atau beberapa kali itu belajar di luar kelas. Jadi sekolah kita kan dibilang sekolah adiwiyata. Sekelilingnya ada hutan dan juga banyak seperti garden house, kolam, dan beraneka ragam dari hayati dan sebagainya kan Bu. Jadi belajar di luar itu tidak hanya belajar oleh tugas dan materi dari pembelajaran masing-masing, tapi kita juga belajar dengan lingkungan kita. Oke. Menurut Fawas nih, bagaimana pemanfaatan sumber daya itu, apakah sudah dimanfaatkan dengan baik di sekolah untuk pembelajaran anak atau bagaimana sudah dimanfaatkan belum kira-kira, untuk udah mendukung belum untuk pembelajarannya? Untuk Fawas sendiri itu udah mendukung banget Bu. Jadi ya pembelajaran yang Fawas lakukan itu terasa nyaman. Oke. Jadi udah maksimal lah ya pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan belajar murid-murid ya. Benar. Oke.
Baiklah, terima kasih Pak Was sudah menyediakan waktunya. Mohon maaf ya kalau terganggu aktivitasnya. Mudah-mudahan sekolah kita bisa memanfaatkan semua fasilitas untuk kepentingan murid-murid dan tentu saja untuk kepentingan kemajuan sekolah kita ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.